Love me with all of your heart. That's what I want, love. Love me with all of your heart or not at all. Saudara tahu lagu ini? Mungkin generasi-generasi orang tua kita atau mungkin oma opa kita tahu lagu ini. Love me with all of your heart yang dinyanyikan oleh Evan Humperdinck. Di dalam lagu ini, lagu ditujukan harapan yang ditujukan kepada kekasihnya untuk memberikan kasih sepenuhnya untuk diri dia. Saudara, di dalam hubungan antara manusia, banyak orang yang mengharapkan hal yang seperti ini. Sekarang, jika ini dinyanyikan oleh Tuhan, apakah kita bisa melakukan hal ini? Shalom, mari menginjil. Bertemu lagi dengan saya, Evangelis Yudi Lengkong, di dalam kelas sejarah penebusan yang dilakukan secara online di GPBSI YouTube channel. Setiap Senin pagi jam 10. Hari ini kita akan membahas tentang satu orang yang membalas kasih Tuhan lewat hati, pikiran dia, dan juga lewat tindakan dia. Tema hari ini adalah kasih Daud. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Saya bacakan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, Daud diakui sebagai orang yang mengejar hati Tuhan. Dalam bahasa Indonesia dituliskan orang yang berkenan pada hati Tuhan. Apa alasan Tuhan mengakui Daud seperti itu? Itu karena hati Daud senantiasa tertuju pada Tuhan. Daud sangat mengasihi Tuhan yang telah mengasihi dia. Apa bukti nyata kasih Daud terhadap Allah itu? Kita bisa lihat di dalam satu hal yang sangat menonjol. Hal yang dilakukan oleh Daud itu adalah memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem, kota Daud. Hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan bagaimana kasih Daud kepada Allah. Dan lewat pelajaran ini kita bisa belajar untuk memiliki kasih kepada Allah Bapa kita. Baik saudara, mari kita lihat hal yang pertama. Daud memperhatikan tabut perjanjian. Di 1 Tawarik 13 ayat 3, di situ dikatakan begini. 1 Tawarik 13 ayat 3. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Saudara, tabut perjanjian. Ini merupakan barang yang paling penting di dalam kemah suci. Kalau kita lihat di Keluaran 25 ayat 8 sampai 9, Allah perintahkan Musa, bangunlah kemah suci. Di ayat yang ke-10, Tuhan langsung katakan apa yang pertama kali harus dibuat. Ada barang-barang kudus dan ini yang barang pertama yang harus dibuat. Itu adalah tabut perjanjian. Saudara, kita perlu ingat satu hal bahwa satu-satunya barang yang diletakkan di ruang Maha Kudus adalah apa? Ya, tabut perjanjian. Maka Allah menganggap tabut perjanjian sebagai barang yang paling kudus. Tetapi dalam sejarah umat Israel, kita telah belajar bersama-sama tentang hal ini. Pada tahun 1102 sebelum Masehi, tabut Allah diambil oleh orang Filistin di dalam perang Afek. Dan tabut ini setelah banyak proses berlalu, banyak waktu berlalu, baru diperhatikan setelah Daud menjadi raja atas seluruh Israel pada tahun 1003 sebelum Masehi. Saudara, coba bayangkan.
tabut perjanjian tidak diperhatikan selama sekitar hampir 100 tahun. Hampir 100 tahun, saudara. Jadi Pendeta Abraham Park menyusun kronologi waktu lama hilangnya dan dipulihkannya tabut perjanjian. Jadi sejak hilang sampai dipulihkan. Ini Pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah perebusan, menyusunnya dengan sangat-sangat detail. Tantangan umat Tuhan zaman sekarang adalah mencari Tuhan tanpa ingin menyelidiki hati dan kehendak Tuhan yang tersembunyi di dalam Alkitab. Ini tantangan orang zaman sekarang, saudara. Ya mungkin udah dari dulu gitu ya. Tetapi tetap berlangsung sampai hari ini. Di zaman yang seperti ini, Pendeta Abraham Park memiliki hati yang membara, sangat-sangat berantusias untuk menyelidiki firman Tuhan. Saudara, sangat tidak mudah untuk menulis sebuah buku, ya, apalagi dari dengan tema atau dari sudut pandang umat dari tema pengkajian Alkitab, ya, pengkajian Alkitab, penyelidikan Alkitab. Nah, ini sangat-sangat sulit, saudara. Tetapi Pendeta Abraham Park sudah menyusunnya penelitian Alkitab berdasarkan sudut pandang sejarah penebusan. Betapa bersyukurnya kita hari ini, saudara. Makanya saya rekomendasikan untuk kita semua membaca seri-seri sejarah penebusan. Kita bersyukur karena kita tinggal doa, pelajari buku seri sejarah penebusan, bersyukur kepada Tuhan, terus apa? Bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal, supaya mereka pun bisa memiliki antusias yang sama di dalam menyelidiki untuk memahami kehendak Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Seperti halnya Daud. Dia mengejar hati Tuhan. Dia mengejar kehendak Tuhan apa dan dia lakukan. Saudara, Pendeta Abraham Park menyusun kronologi waktu pemulihan tabut perjanjian yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Berapa lama tabut itu hilang sampai diperhatikan oleh Daud? Nah, itu rahasia. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Bagi yang sudah pernah mendengar mungkin tentang pelajaran tema ini tentang jangka waktu atau kronologi pemulihan tabut perjanjian Allah, ya sudah tahu mengenai hal ini, ya. Baik, kita akan bicara mengenai tema itu di lain waktu. Tetapi hari ini kalau kita lihat semua umat Tuhan hari ini kita akan melihat bersama-sama bahwa di zamannya Daud semua umat Tuhan tidak ada yang memperhatikan tabut perjanjian. Kecuali satu orang. Siapa? Daud. Daud mengambil ketetapan hati untuk memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem, ke kota Daud. Hal ini membuat kita berpikir, buat apa sih tabut itu dipindahkan? Betul ya? Nah, bagian kedua. Hal yang kedua kita akan lihat tujuan tabut itu dipindahkan. Ada dua tujuan sebenarnya, saudara. Yang pertama, Daud memindahkan tabut perjanjian bertujuan untuk menyatukan rakyat Israel. Kita sudah belajar kronologi tentang iman dari Samuel, kemudian pertemuan yang sebelumnya tentang bagaimana Daud mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita telah melihat beberapa bagan tentang kronologi waktu. Nah, setelah Saul mati, Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku pergi ke salah satu kota Yehuda? Daud bilang apa? Yes, pergilah ke Hebron. Pada akhirnya Daud pergi ke Hebron. Ketika Daud sampai di Hebron, orang-orang Yehuda berkumpul kepada Daud dan mengurapi Daud sebagai raja atas kaum Yehuda. Referensinya di 2 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 11, saudara bisa baca. Nah, akan tetapi pada saat yang sama, panglima Raja Saul yang bernama Abner mengurapi atau mengangkat anak Saul yang bernama Isiboset sebagai raja atas Israel. 2 Samuel 2 ayat yang ke-10. Jadi sejak waktu itu, saudara,
ada perang antara kaum keluarga Saul dan kaum keluarga Daud. Selama 7 tahun. Sampai Isi-Boset ini dibunuh oleh anak buahnya sendiri. 2 Samuel pasal 4 ayat 5 sampai 12 bisa baca di situ. Nah, setelah kematian Isi-Boset, Israel sudah nggak punya raja kan? Maka apa yang mereka lakukan? Tua-tua Israel datang kepada Daud di Hebron. Ya, jadi Hebron ini tempat yang bersejarah, saudara. Ya, kalau kita ingat-ingat lagi, ya Bapak Abraham dikuburkan di sana kan? Kemudian bapak leluhur, fondasi dari kerajaan Israel ada di Hebron. Nah, ini pun terjadi suatu peristiwa yang sangat-sangat penting ketika Daud menjadi fondasi yang sangat kuat untuk disatukannya kerajaan Israel yang utuh di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita lihat, tua-tua Israel datang ke Hebron mengurapi Daud sebagai raja atas seluruh Israel. Mereka mengaku bahwa sejak Saul memerintah sebagai raja Israel, mereka sudah tahu bahwa Daudlah yang telah dipilih Tuhan untuk menggembalakan umat Israel. Saudara bisa baca di 2 Samuel 5 ayat yang kelima. Ayat yang kedua, maaf. 2 Samuel 5 ayat yang kedua. Nah, Daud ingin supaya rakyat yang telah terpecah menjadi utara dan selatan ini bisa menjadi satu kembali di dalam iman kepada Tuhan. Nah, ini tujuan pertama. Daud memindahkan tabut perjanjian. Hal yang kedua, itu adalah alasannya adalah Daud ingin firman Tuhan menjadi ideologi bangsa Israel. Tabut perjanjian, saudara, berisi 2 loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah. Ini menunjukkan kepada kehadiran firman Tuhan itu sendiri. Nah, Tuhan, kalau kita lihat, Tuhan menyatakan dirinya dengan firman-Nya kepada Musa itu dari antara kedua kerub yang ada di atas itu pendamaian tabut perjanjian itu. Ya. Jadi Daud, kita bisa melihat Daud sebagai orang yang sangat menanti-nantikan Tuhan. Dia inginkan Tuhan selalu ada beserta dengan dia. Daud tidak mau hanya dirinya saja yang memiliki hati yang mendambakan Tuhan. Yang ingin dekat dengan Tuhan. Dia tidak mau. Dia ingin apa? Semua umat Tuhan bisa memiliki hati yang sama. Itu sebabnya Daud memindahkan tabut perjanjian ke kota Daud, ke Yerusalem. Jadi ini tujuannya, kita sudah paham bersama-sama. Baik. Selanjutnya mari kita lihat mengenai tindakan Daud ini. Tindakan memindahkan tabut. Maka bagian ketiga, kegagalan dan keberhasilan memindahkan tabut perjanjian. Setelah Daud menjadi raja di Yerusalem, barulah Daud memindahkan tabut perjanjian. Alkitab mencatat ada dua kali Daud berusaha memindahkan tabut perjanjian. Daud gagal memindahkan tabut dalam usaha yang pertama, tetapi berhasil dalam usaha yang kedua. Mari kita lihat perbedaannya apa sih antara usaha Daud yang pertama dan usaha memindahkan yang kedua. Kalau kita lihat di tabel berikutnya, di situ kita bisa lihat bahwa dalam usaha yang pertama, di 2 Samuel 6 ayat 3 dikatakan bahwa umat Israel atau Daud memindahkan tabut itu dengan kereta baru. Kemudian mereka tidak membawa tabut dengan memikulnya. Selanjutnya apa? Tabut itu dibawa bukan oleh keturunan Kehat. Lebih lagi tabut itu disentuh. Intinya di dalam usaha yang pertama ini, mereka atau Daud memindahkan tabut tanpa meminta petunjuk Tuhan. Ini yang terjadi. Sebaliknya, dalam usaha yang kedua untuk memindahkan tabut perjanjian, di 1 Tawarik 15 ayat 14 sampai 15, di situ dikatakan bahwa tabut itu dipikul di pundak oleh Bani Kehat. Di sini kita bisa melihat bagaimana Daud meminta petunjuk Tuhan. Dan memang seperti itulah. Di Bilangan 4 ayat 15 dikatakan bagaimana cara memindahkan tabut tersebut. Saudara, memikul tabut perjanjian di bahu itu sulit dan memakan waktu yang lama.
Ya, karena harus jalan kaki gitu kan, pikul jalan kaki. Jadi kita bisa lihat umat Israel sementara memindahkan tabut itu dari bukit. Jadi mereka pikir, aduh kayaknya lebih nyaman dan akan lebih cepat kita pindahkan tabut ini dengan kereta yang baru ya. Tetapi meskipun kelihatannya sulit dan susah, kita harus pastikan cara Tuhanlah yang dilakukan. Kita lihat 2 Samuel 6 ayat 3 dikatakan, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Saudara, hal ini tidak berhenti di sini. Kemudian di tengah perjalanan apa yang terjadi ketika mereka sementara pindahkan ini? Ini dalam usaha yang pertama ya saudara. Di tengah perjalanan, lembu-lembu yang membawa kereta yang di atasnya itu ada tabut perjanjian, lembu-lembunya itu loncat-loncat berjingkrak-jingkrak. Menyebabkan tabutnya hampir jatuh, hampir terbalik. Nah, di samping kereta itu ada Uza. Uza, hampir jatuh kan? Jadi ditahan sama dia. Disentuh tabut itu supaya tidak jatuh. Kalau kita pikir lagi, saya juga dulu pikirkan seperti ini. Loh, harusnya kan Uza lakukan yang baik. Ya daripada itu jatuh berantakan kan isinya, harusnya ditahan dong. Itu suatu tindakan yang benar, yang tepat. Tapi itu pikiran manusiawi kita, saya, dan kebanyakan orang. Termasuk Uza di zaman itu. Dari sudut pandang manusia itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tetapi dia melakukan dengan antusiasnya sendiri. Antusias manusia, bukan antusias Tuhan. Uza melakukan dengan cara manusia, bukan cara Tuhan. Dan ini adalah tindakan tidak mentaati firman Tuhan. Bilangan 4 ayat 15 mengatakan bahwa barang-barang kudus, apalagi tabut perjanjian, tidak boleh disentuh. Semua barang kudus itu harus ditutupi semuanya saudara. Supaya apa? Mencegah tidak disentuh orang. Maka kegagalan dalam usaha pertama memindahkan tabut disebabkan karena mereka memindahkan, Daud dan umat Israel memindahkan dengan tidak mau repot. Dan karena apa? Mengandalkan antusias manusia, bukan antusias Tuhan. Mungkin bagi kita muncul pertanyaan juga gitu ya. Kan tabut itu ada di atas kereta. Nah, kereta ini kan ditarik oleh lembu, pasti ada yang jagain dong lembu itu, diarahin ke Yerusalem, diarahin ke jalan, tetap keep on track gitu kan, tetap di dalam jalur, di jalan gitu. Nah, ketika lembunya lompat-lompat seperti itu, jadi berjingkrak-jingkrak, bukankah harusnya rombongan berhenti, cek dulu ada masalah apa ini? Harusnya begitu kan? Kenapa? Apa yang terjadi? Kalau kita lihat, ini benar-benar di luar pemikiran kita. Kenapa atau apa yang menyebabkan lembu itu berjingkrak-jingkrak? Lembu-lembu itu berjingkrak-jingkrak. Ya. Karena lembu-lembu yang menarik kereta itu, yang di atasnya ada tabut perjanjian, itu ingin pergi ke tempat yang lain. Nggak mau pergi ke Yerusalem, saudara. Ya, itu jawabannya. Oh, kenapa bisa begitu? Kenapa sesimpel itu? Ya, karena kalau kita lihat sebenarnya tabut perjanjian mau pergi ke rumah Obed-Edom. Ya, mau pergi ke rumah Obed-Edom yang ada di sekitar tempat peristiwa itu terjadi. Nah, apakah tabut yang menggerakkan lembu dan kereta itu emangnya bisa? Nah, saudara, di Bilangan 10 ayat 33, Bilangan 10 ayat 33 dikatakan begini. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Di seri kedua, buku seri kedua Sejarah Penebusan, itu ada peta 42 perjalanan umat Israel. Saudara, sejak
kalau kita lihat di dalam perjalanan mereka itu, sejak Gunung Sinai, tabut perjanjian yang memimpin, saudara. Ada jarak 3 hari, tabut yang ya memang ada orang Kehat pikul, tetapi ya digerakkan. Tabut yang bergerak sehingga apa? Langkah kaki orang Kehat yang memikul itu tinggal ikut saja. Seperti itulah. Jadi orang Kehat hanya bertugas pikul, tetapi langkah kaki mereka mengikuti gerak tabut itu yang digerakkan oleh Tuhan. Saudara, tabut perjanjian merupakan tempat Allah berdiam. Di antara 3 barang di dalam tabut perjanjian, ada tadi kan 2 loh batu yang bertuliskan 10 perintah yang merupakan firman Tuhan. Bagi kita hari ini, saudara, apakah yang menuntun perjalanan hidup kita? Apakah firman Tuhan yang menjadi penuntun perjalanan hidup kita? Nah, ini harus kita introspeksi lagi. Saya kalau dengar beberapa kali Pendeta Yunduhi berkata seperti ini, jangan sampai kita terbohongi oleh diri sendiri. Kita menganggap bahwa kita itu sudah oke, tetapi ternyata nggak oke. Jadi jangan sampai kita terbodohi diri sendiri. Mari kita introspeksi diri dan kita jadikan kembali, jadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun jalan hidup kita. Amin, saudara. Amin. Dengan iman saya mendengar kata amin, saudara. Jadi Tuhan ingin tabut perjanjian itu pergi ke rumah Obed-Edom. Dan tidak ada seorang pun yang memahami hal ini selain dari lembu-lembu itu. Ya, cuma lembu-lembu itu yang tahu. Ya. Kenapa Obed-Edom? Kalau kita lihat hanya dalam 3 bulan, rumah Obed-Edom dan juga semua yang dia miliki diberkati Tuhan, kita bisa tahu bahwa apa? Obed-Edom dan seisi rumahnya berkenan kepada Tuhan. Mereka siap, sangat merindukan firman Tuhan, memiliki sikap yang siap di dalam melayani kehendak Tuhan. Ini yang terjadi. Berpuluh-puluh tahun tabut itu ada di rumah Abinadab, tetapi tidak dikatakan bahwa rumah itu diberkati, saudara. Rumah Obed-Edom hanya 3 bulan, sangat-sangat diberkati. Alkitab hanya tulis yang penting-penting, saudara. Dan yang dicatat itu untuk menyatakan kehendak Tuhan seperti apa. Nah, di 1 Tawarik 13 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Saudara, ya, jadi memang ayat 13 tadi seakan-akan Daud yang memindahkannya kan. Ya, Daud memindahkannya karena apa? Ya karena memang lembunya, keretanya mau pergi ke sana. Gak mau pergi kemana-mana. Jadi kita mencatat seolah apa? Daud yang membawa ke sana. Ya, kita bisa memahaminya seperti itu. Jadi saudara, setelah Daud mendengar kabar tentang rumah Obed-Edom diberkati oleh Tuhan, maka Daud melakukan usaha yang kedua, memindahkan tabut perjanjian. Nah, kali ini Daud memohon petunjuk Tuhan, sehingga ia memindahkan tabut perjanjian itu bukan dengan mengutamakan kenyamanan dan bukan mengutamakan antusiasnya sendiri, antusias manusia. Melainkan apa? Dengan cara Tuhan. Sesuai firman Tuhan dan sesuai dengan antusias Tuhan. Demikianlah keberhasilan Daud terjadi di dalam usaha dia yang kedua, memindahkan tabut perjanjian. Nah, referensinya saudara-saudara bisa baca di 1 Tawarik 15 ayat 12 sampai 13. 1 Tawarik 15 ayat 12 sampai 13. Sebagai hasil dari usaha memindahkan tabut perjanjian, apa yang Allah berikan kepada Daud? Allah memberkati Daud. Ya. Yang pertama, Allah memberikan kedamaian bagi negara Israel. Setelah tabut itu dipulihkan keberadaannya. 2 Samuel 7 ayat 1. Hal yang kedua yang menjadi berkat bagi Daud adalah Allah memperbaharui perjanjiannya dengan Daud.
Bahwa apa? Mesias akan datang melalui keturunannya. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 14 mencatat hal ini. Pada akhirnya saudara, kita sedang berbicara mengenai kasih Daud. Ya, pada umumnya orang bicara tentang kasih Allah, ya kan? Kasih Tuhan seperti apa, kasih Yesus seperti apa. Ya, sesekali kita coba lihat bagaimana kita harus mengasihi Allah Bapa kita lewat memperhatikan kasih Daud ini. Kesimpulannya saudara, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita untuk menjalankan 2 hukum kasih. Yaitu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Dalam hal mengasihi Allah, dikatakan begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37 mencatat hal ini. Daud telah mengasihi Allah dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap akal budinya. Maka pelajaran apa yang diberikan bagi kita hari ini melalui tindakan kasih Daud dalam hal memindahkan tabut perjanjian. Ya, supaya kita pun bisa mengasihi Allah seperti Daud mengasihi Allah. Apa yang perlu kita pelajari saudara? Ada 2 hal. Yang pertama, keberadaan firman dalam hati kita harus dipulihkan. Posisi firman itu harus dipulihkan saudara. Selama sekitar 100 tahun tabut tidak diperhatikan. Sejak tabut dirampas dalam perang Afek sampai Daud menjadi raja di Yerusalem, pada akhirnya Daud memindahkan tabut ke Yerusalem. Bukan hanya supaya Israel menyatu, tetapi apa? Firman Tuhan berada di pusat kehidupan umat Tuhan. Menjadi ideologi bangsa. Firman Tuhan menjadi pusat kehidupan mereka. Tabut perjanjian pada akhirnya mendapat tempat perhentian di tempat yang Daud siapkan. Dan setelah ini Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuh sekeliling dia. Saudara, ketika kita menjauh dari firman, atau dengan kata yang lain, dengan kalimat yang lain, ketika keberadaan atau posisi firman bukan atau tidak ada di dalam hati kita, di tempat yang seharusnya, maka apa yang akan terjadi? Tidak akan ada kelancaran saudara. Tidak akan ada yang baik yang mendatangi kita. Tidak akan ada kelancaran bagi gereja, bagi keluarga, bahkan bagi bangsa. Tetapi ketika kita memulihkan keberadaan firman Tuhan dalam hidup kita, kita menempatkan tabut Tuhan, firman Tuhan di posisi yang seharusnya di dalam hati kita. Maka akan ada damai dan kelancaran dalam keluarga, gereja, bahkan bagi bangsa kita. Ini yang sedang firman ajarkan kepada kita. Mazmur 119, ini tema salah satu highlight yang sangat penting yang ada di dalam buku seri ke-7, buku Sejarah Penebusan. Nah, sebentar lagi akan diterbitkan saudara gitu ya. Karena ini udah hampir selesai semuanya. Saya mohon doa saudara semua supaya apa? Supaya firman Tuhan makin dipersiapkan. Oke. Nah, jadi Mazmur 119 ini kalau kita lihat ini merupakan pasal yang sangat panjang, paling panjang di dalam Alkitab. Tetapi intinya adalah pasal ini menekankan firman Tuhan sebagai jalan hidup orang benar. Yesus Kristus pun menekankan hal yang sama. Firman harus beroleh tempat di dalam hati. Kenapa orang Yahudi hendak membunuh Yesus, saudara? Yesus kasih tahu alasannya apa? Karena firman Yesus Kristus tidak beroleh tempat di dalam hati mereka. Itu sebabnya firman harus ada dalam hati kita. Jadi yang pertama tadi yang harus kita pelajari adalah apa? Harus memulihkan keberadaan firman Tuhan itu. Ya, firman Allah. Harus menempatkannya di tempat yang seharusnya. Di dalam hati kita. Amin. Nah, hal yang kedua. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan lewat kasih Daud ini? Itu adalah kehidupan doa harus dipulihkan.
Saudara, apa alasan Allah menolak menolak Saul, maaf. Apa alasan Allah menolak Raja Saul? Itu karena Saul tidak mencari Allah. Dia tidak meminta petunjuk dari Allah. Sedangkan Daud adalah orang yang mencari Allah. Itu sebabnya kita pun harus mencari Allah lewat doa-doa kita. Kehidupan doa harus dipulihkan di dalam diri kita. Jika kita tidak berdoa, tidak mencari Tuhan, malah melakukan segala hal sesuai dengan apa yang menurut kita, apa yang kita pikir benar, maka Allah tidak akan menganggap kita. Allah akan menolak kita. Seperti halnya Allah menolak Saul. 1 Tawarik 10 ayat 13-14. Saya bacakan. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Saudara lihat di sini kan? Saul tidak mencari petunjuk dari Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita sedang berdoa kepada Tuhan? Bagaimana kehidupan doa kita? Ya, firman ini untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Supaya kita bisa memulihkan kehidupan doa kita. Jangan sampai ketika segalanya bagus, ya udah, ya lakukan apa yang kita mau, ya kita lakukan. Tapi saat susah baru cari Tuhan, berdoa, nangis-nangis. Jangan seperti itu, saudara. Jangan kita keraskan hati kita. Mari kita hidup dengan apa? Meminta petunjuk Tuhan, bukan sebagian-sebagian. Ya. Lagu di awal, love me with all of your heart. Or not at all katanya. Jadi kasihilah aku dengan sepenuh hatimu, segenap hatimu. Atau ya enggak sama sekali. Ya. Jadi jangan setengah-setengah, saudara, di dalam mengasihi Tuhan. Mari kita berusaha untuk mengasihi Tuhan. Jadi di 1 Tawarik 13 ayat 3. Daud mengatakan bahwa pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya, kita tidak memperhatikannya. Jadi ketika Daud membawa kembali tabut itu, dia katakan bahwa sekarang kita harus memperhatikan tabut itu. Ya. Hari ini pun kita perlu mencari kehendak Tuhan itu apa. Mari kita berdoa untuk tahu kehendak Tuhan itu apa. Mari kita mencari firman Tuhan. Dengan demikian, kita bisa menerima berkat yang telah Allah siapkan bagi kita semua. Ulangan 4 ayat 7 mengatakan apa, saudara? Ini ayat yang terkenal. Ulangan 4 ayat 7 dikatakan, siapa yang bisa mendekat kepada Tuhan yang begitu besar? Siapa yang bisa, dengan kata Tuhan akan mendekat kepada siapa, saudara? Tuhan akan mendekat kepada orang yang berdoa. Jadi, jika saudara ingin Tuhan dekat, berdoalah. 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan bahwa mari kita apa? Mari kita berdoa kepada Allah yang mengabulkan semua doa kita. Maka kita perlu belajar Alkitab supaya kita mintanya itu enggak mintanya itu bukan yang aneh-aneh, tetapi kita meminta dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya keberadaan firman Tuhan juga kehidupan doa kita bisa dipulihkan di dalam kehidupan kita hari ini, saat ini. Sehingga kita dapat beroleh kedamaian dan kelancaran di dalam segala hal. Sekali lagi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melakukannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, terima kasih Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Seperti Daud yang mengasihi Engkau dengan sepenuh hatinya. Bantu kami ya Bapa, supaya kami pun bisa mengasihi Engkau seperti halnya Daud. Bantu kami supaya kami bisa memulihkan kehidupan firman dan doa hari ini juga. Bapa di surga, kami memohonkan Engkau yang memelihara dan menjaga kami semua. Bahkan ketika hati kami telah menjadi dingin, ketika kegelapan sedang menaungi hati kami, Roh Kudus kiranya mendatangi kami, menerangi hati kami, dan pada akhirnya membuat
semangat Tuhan, antusias Tuhan berkobar-kobar kembali di dalam hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa dimuliakan di dalam kehidupan kami dan juga dimuliakan oleh setiap anggota keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu dan dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Baik saudara, bila mana ada pertanyaan atau sesuatu yang hendak dibicarakan, secara khususnya dalam konteks tema pelajaran kita, silakan saudara menuliskannya di komen di bawah ini dan kita akan bersama-sama membahas mengenai pertanyaan atau tanggapan saudara semua. Baik, sampai kita bertemu kembali. Akhir kata dari saya, pulihkanlah kasih-Mu. Haleluya. Shalom dan mari menginjil.